Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan uji regresi logistik. Regresi logistik merupakan salah satu analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Regresi logistik, data variabel dependen yang digunakan harus berskala ordinal dan nominal. Regresi logistik tidak memerlukan distribusi data yang normal atau tidak menggunakan uji normalisasi data. Tujuan menggunakan uji regresi logistik adalah untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Prediksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas, seperti ya atau tidak. Kelebihan yang pertama, regresi logistik tidak memiliki asumsi normalisasi dan heteroskedastisitas atau bebas yang digunakan dalam model sehingga tidak diperlukan uji asumsi klasik maupun variabel dependen berjumlah lebih dari satu. Yang kedua, variabel independen dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinu, distrik, dan dikotomis. Yang ketiga, regresi logistik tidak memerlukan batasan dari variabel independennya. Yang keempat, regresi logistik tidak mengharuskan variabel bebas dalam bentuk interval. Kelemahan, rentan terhadap underthink pada dataset yang kelasnya tidak seimbang sehingga akan menghasilkan akurasi yang rendah. Hipotesis, HO tidak ada pengaruh pendidikan dan usia terhadap kinerja karyawan. HA ada pengaruh pendidikan dan usia terhadap kinerja karyawan. Master data yang akan kita gunakan yang berjudul pengaruh pendidikan dan usia terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini uji regresi logistik kita memakai kode pendidikan usia kinerja karyawan, kita copy paste, kita masukkan ke dalam SPSS. Selanjutnya kita masuk ke variabel view. Di sini di bagian desimal kita rubah menjadi 0. Nah, di bagian nama kita rubah menjadi X1, X2, dan Y. Di bagian label, kita tulis kategori pendidikan ada yang pertama 1 SMA, kedua S1, ketiga S2, yang keempat ada S3. Dan kriteria karyawan, yang pertama ada 0 buruk, yang kedua ada 1 baik. Value yang bagian usia kita abaikan saja. Kalau sudah, kita masuk saja ke Analyze. Kita klik Regression dan lanjut ke Binary Logistik. Nah, di sini di bagian dependen kita masukkan kinerja karyawan. Di bagian covariate kita masukkan tingkat pendidikan dan usia. Kita lanjut ke kategorikal. Di bagian kategorikal covariate kita masukkan tingkat pendidikan saja, usia kita abaikan. Nah, di sini kita klik first, change, dan lanjut continue. Di bagian save kita klik probability dan group membership. Kita continue. Di bagian option kita klik bagian classification plot dan hostmath
Selanjutnya kita continue. Nah, karena sudah, kita klik OK. Nah, kita di sini sudah masuk ke dalam output yang kita dapat. Nah, di sini ada tabel Hosmer and Lemaitre test. Di sini nilainya 0,982 lebih besar daripada 0,05. Maka HO diterima, artinya model regresi binari logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Kita masuk ke tabel model sumari. Hasil dari Nagelkerke R-square sebesar 0,800 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen atau tingkat pendidikan dan usia dalam menjelaskan variabel dependen atau kinerja karyawan adalah sebesar 80%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel Ominous Test of Model Coefficient. Dari tabel tersebut, nilai SIG adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, tingkat pendidikan dan usia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel variable in the equation. Yang pertama, nilai signifikan variabel tingkat pendidikan S2, yaitu sebesar 0,037. Yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, nilai signifikan variabel usia sebesar 0,013, lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, usia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Itulah hasil output dari master data uji regresi logistik dari kelompok 2. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.